فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita mengambil satu hadis berkaitan dengan bacaan yang dibaca ketika hendak berwudu. Apa itu Abdul Hafidh? Membaca bismillah. Nah, dalam hadis diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tawaddu bismillah. Berwudulah kalian dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Cuman hadis ini ikhwan secara sanadnya telah kita lewati bahwasanya memang zahirnya sabit, tapi tambahan bismillah, tambahan yang syadzah. Lafaz tawaddu bismillah syadzah. Cuma ditunjukkan oleh hadis-hadis dan dalil-dalil yang umum yang banyak yang mendorong untuk kita mengawali banyak amalan-amalan dengan membaca bismillah. Sehingga yang rajih dalam masalah ini membaca bismillah di awal wudu hukumnya apa? Rahman. Membaca bismillah di awal wudu hukumnya apa? Sunnah atau mustahab? Nah, sunnah muakkadah. Dan telah kita lewati beberapa ahkam seputarnya. Nah, berkaitan dengan bacaan bismillah tersebut. Ketika seorang berwudu di hammam atau di kamar mandi, apakah dia membaca bismillah inda ilhan? Nah, tetap membaca. Nah, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Nah, karena sunnah muakkadah. Apalagi khilaf dalam masalah ini antara sunnah dan wajibnya. Oleh karena itulah tidak ditinggalkan walaupun dia berwudu di dalam kamar mandi. Karena hukum berzikir di kamar mandi hukumnya makruh. Dan di sini hilang kemakruhan dikarenakan apa? Hajah yang besar untuk membacanya. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah, al-makruh tazulu bil hajah. Bahwasanya kemakruhan itu hilang dengan adanya suatu hajah. Baik. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya, bab yang keberapa? Kelima. Naam. Qala Syekhuna Yahya hafizahullah taala az-zikru ba'dal wudu. Zikir setelah wudu. Di sini menunjukkan akhwani fillah bahwasanya yang sabit berkaitan dengan wudu dari sisi bacaan-bacaan adalah ketika hendak mengawali wudu, yaitu membaca bismillah, dan setelah selesai. Adapun yang banyak disebutkan oleh sebagian orang
pada masing-masing gerakan ada bacaan. Membasuh tangan ada bacaannya, membasuh muka ada bacaannya, ketika mencuci kaki ada bacaannya. Ini semua tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Tidak ada riwayat-riwayat yang sahih yang menunjukkan bacaan-bacaan tertentu ketika membasuh anggota-anggota wudu tersebut. Yang sahih dalam masalah ini adalah sebelum wudu membaca bismillah, dan setelah selesai membaca doa yang akan kita bahas dalam hadis ini. Qala an Umar wa Uqbah bin Amir radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu aw fayusbighu al-wudu thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Hadis rawahu Muslim. Wa ziyadatu wahdahu la syarikalah min hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Karena pada sebagian riwayat dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah atau abduhu wa rasuluh. Tapi ada tambahan pada hadis Uqbah bin Amir dengan lafaz wahdahu la syarikalah, maka jangan ditinggalkan. Perhatikan hadis ini, ikhwani fillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahad." Tidaklah salah seorang di antara kalian itu yatawadda, berwudu. Fayublighu aw fayusbighul wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Ini makna fayublighu atau fayusbighul wudu, menyempurnakan wudu. Dan makna menyempurnakan wudu, ikhwani fillah, yaitu dengan dia menunaikan wudu sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan sunnah-sunnahnya. Jadi yang wajib atau yang rukun, yang wajib dan sunnah semuanya ditunaikan dalam wudunya. Dan inilah kondisi yang banyak sekali dalil menunjukkan keutamaannya, yaitu isbaghul wudu. Dalam sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah kalian aku tunjukkan tentang sesuatu yang akan menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat-derajat? Maka para sahabat menjawab, "Iya wahai Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama kali isbaghul wudu 'alal makarih. Isbaghul wudu 'alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu dalam kondisi dia tidak suka. Karena kondisi dingin tentunya orang biasanya inginnya wudu yang bagaimana, Muhammad? Rasanya dingin, wudunya pengennya apa? Pengennya cepat-cepat, ya kan? Cepat-cepat satu-satu sajalah. Misalnya pengen cepat selesai. Tapi dia isbaghul wudu, dia walaupun suasana dingin, hati tidak suka sebenarnya untuk berwudu, dia sempurnakan wudunya.
Nah, dan hitungan yang paling sempurna pada gerakan-gerakan wudu adalah 3 kecuali pada mengusap kepala, maka itu cukup 1 saja, karena tidak ada satu hadis pun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya 3 kali, sehingga yang lainnya 3, kemudian ketika mengusap kepala 1 kali. Juga betul-betul memperhatikan sampainya air pada anggota-anggota wudu sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, isbabul wudu alal makarih termasuk amalan yang keutamanya tadi menghapus khataya, menghapus kesalahan-kesalahan, menghapus dosa-dosa. Kemudian yarfa'ud darajat, mengangkat derajat-derajat, mengangkat derajat seseorang. Isbaghul wudu 'alal makarih. Wa kathratul khata' ilal masajid, dan memperbanyak langkah-langkah menuju ke masjid-masjid. Wa intidharus salati ba'da salat, dan menunggu salat setelah salat. Setelah selesai salat, yang satu dia menunggu untuk menunaikan salat berikutnya, hatinya rindu untuk bisa sampai pada salat berikutnya, maka ini adalah amalan yang agung, yang sampai Nabi tegaskan di akhir hadis, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, maka itulah ribat yang hakiki, itulah ribat yang hakiki, yaitu seorang yang senantiasa berjaga-jaga dari satu salat, berjaga-jaga siap dan merindukan untuk menunaikan salat berikutnya. Nah, dalam hadis ini juga disebutkan untuk mendapatkan keutamaan yang akan kita baca nanti, akhwan, dia wudunya wudunya fayublighu au fayusbihu. Jadi wudunya tidak sekedar yang penting wudu-wudu tok. Wudu cepat-cepatan. Bahkan sebagian tidak menyempurnakan yang karenanya wudunya tidak sah. Hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan wudu yang banyak terluputkan adalah ketika mencuci tangan, terutama anak-anak. Yaitu ketika mencuci tangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dan mencontohkan. Beliau contohkan. Baik. Dalam hadis Utsman, demikian pula dalam hadis Abdullah bin Zaid. Tsumma ghassala yadahu al-yumna. Beliau mencuci tangannya yang kanan. Tayyib, hatta asyra'a fil 'adud. Ini dalam hadis Abi Hurairah. Sampai masuk pada pada 'adud, pada lengan bagian bawah. Jadi dia mencuci tangan dari ujung jari sampai sampai siku ikut betul-betul dicuci. Maka siku ini diperhatikan, jangan sampai sikunya masih kering ketika berwudu. Oleh karena itulah ketika menyingsingkan baju, ya singsingkan yang bagus, karena terkadang orang luput darinya mencuci siku karena karena bajunya tidak disingsingkan, kemudian eman kalau bajunya basah. Padahal dengan tidak tercucinya siku, maka wudunya tidak sah. Karena Nabi telah menafsirkan ayat. Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Mana ilal marafiq maksudnya mirfaknya, sikunya ikut dicuci. Karena Nabi mencontohkan siku beliau ikut dicuci. Terkena air.
harus. Nah, dan hitungan sempurna tadi 3, tidak boleh lebih. Nah, karena sesuatu yang sempurna kalau dilebihkan jadinya cacat. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mencontohkan wudu 3 kali mengatakan hadzal wudu wa man zada aw istazada faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Inilah wudu yang sempurna, siapa saja yang menambah atau meminta tambahan, menambah hitungan jadi 4 atau bahkan lebih, maka faqad asaa, dia telah berbuat buruk. Bukan dia semakin bagus wudunya, tidak, tapi dia telah berbuat buruk. Kenapa? Karena sesuatu yang telah sempurna hitungannya, Nabi menetapkan hitungan yang paling sempurna, jumlah yang paling sempurna dalam mencuci anggota wudu 3. Kalau dilebihkan maka dia telah terjatuh dalam kezaliman. Bahkan Nabi sifati faqad asaa, dia telah berbuat buruk, wa ta'adda, dan telah melampaui batas, wa zalama, dan telah berbuat zalim. 3 vonis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang menambahkan hitungan pada wudunya menjadi 4, 5 atau bahkan lebih dari itu. Nah, ini menunjukkan akhwan, seorang melampaui batas dari batasan syar'i lebih parah daripada seorang mencukupkan dengan sesuatu yang sedikit, yang penting sesuai. Karena wudu dengan hitungan 1 itu boleh dan sah. Mencuci tangan 1 kali, mencuci muka 1 kali, mencuci kaki 1 kali, yang penting telah sempurna, telah terkena air semuanya. Nah, maka cukup. Atau 2 kali juga dengan dalil. Nabi tawadda marratain. Nabi berwudu 2 kali. Jadi boleh 1 kali atau 2 kali, dan yang paling sempurna 3 kali. Tapi kalau melampaui itu malah Nabi sallallahu alaihi wasallam hardik dan peringatkan dengan peringatan yang keras. Berapa hukum yang ditetapkan bagi yang melampaui batas dalam berwudu? Mujahid? 3 apa saja? Telah berbuat buruk, waqad asa. 2, telah berbuat kezaliman. Baik. Yang ketiga, melampaui batas. Waqad asaa wa ta'adda wa zalama. Nah, karena ini merupakan bentuk hulu, termasuk hulu dalam berwudu, ya, melebihkan hitungan dalam menunaikan wudu, ikhwan, melebihi hitungan 3 kali. Dan kalau kita perhatikan peringatan terhadap ahli ghulu, nah, banyak kita dapati dalam syariat dengan peringatan-peringatan yang keras. Nah, seperti peringatan kepada khawarij itu luar biasa banyaknya, melebihi firqah-firqah yang lain dibandingkan dengan ahli irja yang bermudah-mudahan. Nah, karena ahli ghulu mereka melakukan kezaliman dengan bungkus agama, menunjukkan mereka semangat beragama. Ini yang menipu banyak manusia. Oleh karena itulah peringatan sangat keras dan banyak datang dalam syariat kita. Iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Hati-hati kalian, jauhilah oleh kalian sifat ghulu, karena sesungguhnya yang telah menghancurkan orang-orang terdahulu adalah sikap ghulu, yaitu melampaui dari batasan syar'i.
Nah, siapa saja yang melakukan wudu dan dia menyempurnakan wudunya sempurna. Dan telah kita lewati dulu pelajaran sifatul wudu, juga telah kita pelajari akhta' al-mutawaddi'in, kesalahan-kesalahan orang yang berwudu. Maka diingat-ingat kesalahan-kesalahan orang yang berwudu, agar wudu seseorang bisa masuk kategori fayusbighul wudu, orang yang menyempurnakan wudunya. Karena kalau kita perhatikan dalil itu ikhwan menyebutkan keutamaan, dan keutamaan dikaitkan dengan apa? Wudunya yang sempurna, wudunya yang bagus. Dan sebelum kita baca doanya, juga perlu diingat di antara hal yang Nabi peringatkan dengan keras berkaitan dengan wudu adalah apa? Mencuci kaki, terutama pada bagian tumit, jangan sampai terluputkan. Sampai-sampai Nabi katakan wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang tidak terbasuh air wudu ketika seorang wudu. Dia terancam dengan api neraka. Hadis ini kisahnya, dulu para sahabat ada yang berwudu dan tergesa-gesa sampai ada bagian dari tumitnya yang tidak terkena air. Maka perhatikan ketika berwudu, terutama kaki diperhatikan. Untuk dialirkan air sampai apa? Sampai semua yang diperintahkan untuk dibasuh terkena. Itu sampai mata kaki. Dan tentunya untuk meyakinkan itu dengan apa? Dengan dibantu dalek, yaitu digosok dengan tangan. Nanti dibantu dengan tangan sehingga tidak ada hal bagian dari kaki yang terluputkan. Karena terkadang dengan adanya suatu kotoran menghalangi air mengenai kulit kaki. Nah, kalau sudah sempurna wudunya, tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Dialah satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Kalimatut tauhid. Yang ketika seorang mengucapkan, hendaknya mengingat bahwasanya memang dirinya adalah seorang hamba yang tidak diperbolehkan beribadah kecuali kepada Allah semata. Dan dengan kalimat itu berarti dia mengakui bahwasanya memang Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. La syarikalah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Muhammad adalah Abdullah, maknanya dia seorang hamba, berarti tidak boleh diibadai. Abdun la yu'bad, dia seorang hamba yang tidak boleh diibadai, tidak boleh dimintai hal-hal yang itu merupakan kekhususan Allah. Misalnya saat ini orang-orang bersenandung meminta kesembuhan, meminta jalan keluar kepada Nabi kita Muhammad. Ini semuanya adalah apa? Kesalahan yang fatal, mencapai tingkatan syirik. Kenapa? Karena Nabi telah wafat, beliau tidak mampu memberikan kemanfaatan atau menimpakan kemudaratan. Kalau ketika masih hidup saja Allah katakan kepada beliau, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Katakanlah wahai Nabi, aku tidak memiliki kemampuan untuk diriku sendiri kemanfaatan maupun kemudaratan, apalagi setelah beliau wafat.
wa rasuluh, dan beliau adalah Rasul Allah. Naam, utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah. Karena beliau Rasul berarti la yukadzab, tidak boleh didustakan. Maka dua hal ini ikhwan dalam persaksian pada syahadatul Rasul, mempersaksikan Muhammad itu adalah Abdullah yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau adalah Rasulullah. Ini sangat penting dipahami maknanya. Kenapa? Karena dengannya terbantahkan ahlus syirik untuk golongan pertama, dengan mengatakan Muhammad itu Abdullah, untuk membantah ahlus syirik, para pelaku-pelaku kesyirikan yang menjadikan Nabi kita Muhammad pada kedudukan ilah, atau meyakini keyakinan rububiyah pada Nabi kita Muhammad. Ini semuanya terbantah dengan ungkapan Abdullah. Dan pada persaksian bahwasanya beliau adalah wa rasuluh, ini untuk membantah semua golongan-golongan yang mendustakan kerasulan beliau seperti Yahudi dan Nasara. Nah, setelah wudu membaca kalimat yang ringkas ini yang merupakan kalimat tauhid, keutamaannya bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Tidaklah seorang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan doa tadi, kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha sya, dia akan masuk dari pintu tersebut. Naam, yang telah dibukakan semuanya baginya. Naam, dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Dari pintu surga yang jumlahnya 8 dibuka semua untuknya. Naam, tinggal memilih mau masuk dari pintu mana. Subhanallah. Ini tentunya keutamaan yang sangat besar untuk amalan yang mudah. Amalan mudah kelihatannya. Naam, cuman banyak manusia yang teledor atau menyia-nyiakannya. Maka perkuat ihtisab ketika seorang membaca doa ini setelah wudunya. Naam. Adapun tambahan yang masyhur setelahnya yaitu Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, telah kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang lalu bahwasanya tambahan tersebut adalah tambahan yang lemah. Tambahan yang lemah sehingga kita tidak mengamalkannya. Cukup dengan membaca dua kalimat syahadat tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Dalam sebagian riwayat diulangi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Nah, kita ambil satu hadis ini dihafal. Bagi yang belum menghafal dari awal, dihafal dari awal. Nah, zikir-zikir dan hadisnya. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillah.